Lalu orang berkata kepadanya, gimana kamu bisa membangun pondok di tempat seterpencil ini? Siapa yang mau datang? Dia melihat tempatnya dan berkata, insya Allah, Allah akan membantu saya. Itu orang yang zuhud. Hatinya sebagai receiver, hatinya sebagai alat penerima, itu sudah penuh dengan janjinya Allah. Sampai tidak ada lagi perkataan manusia di dalam hatinya. Itu orang yang zuhud, Pak. Kalau ada orang ketika mau bapak, misalkan bapak ingin menyekolahkan anaknya di pondok, tapi orang itu mengomentari, mau di pondok, mau makan apa nanti? Hari gini mau di pondok, mau sekolah S1 aja nganggur kok. Sekolah S1 itu nganggur. Dan sekarang banyak yang dipecat di mana-mana. Tapi kita tetap yakin, ndaklah, kalau dia mencari ilmunya Allah, masa Allah akan membiarkan dia dalam kondisi kelaparan? Lalu kita tetap yakin menyekolahkan anak kita karena kita tahu rezekinya anak kita itu tergantung di pintu-pintu langit. Itu namanya zuhud. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan pada perjalanan kehidupan kita. Terutama yang sangat kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita didudukkan di taman ilmu. Jangan pernah kita anggap remeh ketika kita berkumpul di taman ilmu. Jangan kita pandang berkumpulnya di taman surga itu sebelah mata. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengumpulkan kita untuk berkumpul di taman ilmu kecuali adalah Allah. Dan siapapun yang diarahkan setiap ayunan langkah kakinya menuju kepada taman ilmu, berarti Allah sedang memudahkan dirinya untuk kelak mendapatkan surga. Taman ilmu itu bukan hanya sekedar nasihat. Taman ilmu itu bukan hanya sekedar tausiah. Taman ilmu itu bukan hanya sekedar kita mendengarkan perkataan Allah dan perkataan Rasul. Taman ilmu itu disebut dengan taman surga oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa taman ilmu disebut taman surga? Karena orang yang dibolak-balikkan hatinya, digerakkan jiwanya untuk datang ke taman ilmu, berarti Allah sedang mensinkronkan hatinya dengan getaran surga yang ada di taman ilmu. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in juz yang pertama, beliau mengatakan sesungguhnya yang mendapatkan ilmu lalu mereka senantiasa ikhlas di dalam perjalanan mereka mendapatkan ilmunya, maka mereka selamat dari dua kesesatan. Kesesatan Yahudi ketika paham ilmunya tapi tidak mau beramal. Kesesatan Nasara yang mereka memiliki semangat tetapi tidak memiliki ilmu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan paham bahwasanya riba itu haram. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan tahu bahwasanya mensolihkan diri kita itu lebih dulu sebelum kita mengharapkan anak kita solih. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan pernah tahu bahwasanya maksiatnya kita berdampak kepada maksiatnya anak kita. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan pernah memiliki energi kesabaran menghadapi suami kita dan menghadapi istri kita. Karena sabar pun tidak bisa dibentuk dengan karakter semata, karena kesabaran pun harus dibentuk dengan ilmu. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kalau kita terus ditambahkan ilmu pada perjalanan hidup kita, karena tidak ada yang membuat kita duduk di taman ilmu kecuali adalah Allah semata. Yang membuat kita duduk di sini bukan karena bosan di rumah. Yang membuat kita duduk di sini bukan karena tidak ada program yang menarik pada waktu di Rabu malam, tapi membuat kita duduk di sini bersama itu semata-mata karena Allah. Semoga kita paham hikmah apa yang Allah berikan ketika kita diarahkan oleh Allah untuk duduk di taman ilmu. Ada yang hikmahnya supaya dari bodoh menjadi paham. Ada yang hikmahnya supaya yang tidak sabar menjadi sabar. Mungkin hikmahnya ada yang mungkin sedang mabuk kebayang dengan dunia, lalu diarahkan duduk di taman ilmu supaya dia mulai sadar kehidupan kampung akhiratnya. Hikmahnya macam-macam, tapi apapun hikmahnya, mari kita syukuri. Nikmatnya ilmu adalah sebuah kenikmatan besar, lebih besar daripada kenikmatan
duniawi yang dikumpulkan oleh setiap manusia. Ada perkataan bagus dari seorang ulama besar namanya Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan at-tasbihatul wahidah khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu mengucapkan tasbih sekali saja, hatinya ikhlas, subhanallah, tidak ada yang kamu harapkan kecuali Allah yang kamu agungkan dan kamu sucikan. Kamu mengucapkan tasbih sekali itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena sekalinya ucapan tasbih kita yang ikhlas didasari pada ilmu, maka tasbih itu digores oleh malaikat raqib, dan apapun yang digores oleh malaikat raqib tidak ada yang bisa menghapusnya. Tsunami tidak bisa menghapusnya, gempa tidak bisa menghapusnya, banjir tidak bisa menghapusnya, tornado tidak bisa menghapuskannya. Tapi bangunan apapun yang dibangun oleh arsitek, setinggi apapun, sedalam apapun cakar ayamnya menghujam ke bumi, pada dasarnya dunia itu pasti bisa rusak dengan musibah alam. Tapi tidak terjadi pada setiap amal yang kita lakukan. Makanya duduknya kita di taman ilmu, mengucapkan tasbih di waktu zikir kita, dan seluruh ketaatan kita itu pada dasarnya dia lebih kuat daripada besi, dia lebih berenergi daripada nuklir. Karena kalau sudah kita diterima amalnya, walaupun mengucapkan tasbih satu kali, maka sesungguhnya dunia dan seisinya tidak akan bisa untuk menghapuskannya, kecuali kita sendiri yang menghapuskannya dengan amalan-amalan penghapus amal kebaikan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga kita senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita, yang lapang syukurnya, yang dalam sabarnya, yang luas ridhonya. Dalam hidup itu cuma 3 perkara. Kalau kita lapang syukurnya, dalam sabarnya, dan lapang ridhonya, tidak ada jarak antara kita dengan surga kecuali kematian. Itulah dahsyatnya syukur, sabar, dan ridho. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi, tidak ada batasan antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Sama, siapapun yang dia dalam sabarnya, lapang syukurnya, luas ridhonya, tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Semoga kita tebal syukurnya, dalam syukurnya, dan yang pasti semoga kita ridho apapun takdir yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Takdir itu tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau kita tidak punya ilmu untuk membaca takdir yang Allah berikan kepada kita dengan satu hikmah yang terbaik. Semoga Allah jadikan kita sabar, syukur, dan selalu ridho. Bapak yang semoga Allah rahmati dan Ibu, kita pada kesempatan hari ini masih melanjutkan perenungan dan tadabbur surat Al-Maidah 83. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman dan tetapkanlah kami sebagai orang yang menepati kebenaran sampai kami meninggal dunia. Pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir masih membahas tentang bagaimana kita mendeteksi hidayah yang ada pada kehidupan kita. Karena hidayah itu harus kita deteksi supaya kita paham apakah betul kita sudah mendapatkan hidayah, supaya kita tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita merasa bodoh terhadap diri kita ketika tidak paham detektor hidayah pada kehidupan kita. Kalau kita ingin tahu paru-paru kita masih bagus, mungkin salah satunya yang paling sederhana, kalau kita mampu menahan nafas sampai 30 detik atau menahan nafas sampai 50 detik, berarti paru-paru kita masih bagus. Kalau bapak-bapak menahan nafas 2 hari, ya itu insya Allah meninggal dunia. Tapi kalau kita menahan nafas itu 60 detik atau 50 detik, berarti paru-paru kita masih bagus. Itu namanya mendeteksi sehatnya paru-paru. Kalau ada orang pengen melihat bagaimana kualitas organ tubuhnya, maka bisa dilihat ketika dia mengeluarkan air seni. Kalau air seninya bening, berarti dia tidak dehidrasi. Kalau dia mengeluarkan air seni kok sampai kuning sekali, berarti dia dehidrasi. Itu merupakan pendeteksi bagaimana kita melihat kita ini kekurangan cairan ataukah tidak. Kalau kita pengen tahu jantung kita masih bagus ataukah tidak, maka bisa kita lihat detak jantung kita.
Kalau ternyata kita lari, detak jantung kita masih di bawah 150 per detik, 150 per menit, berarti jantung kita masih bagus. Itu merupakan deteksi ketika kita ingin memeriksa dehidrasi, memeriksa paru-paru, ataupun memeriksa jantung kita. Maka sama pula ketika kita ingin tahu apakah kita masih memiliki hidayah, ataukah kita sudah dapat hidayah atau belum, sebelum kita bicara panjang lebar, bagaimana kita menjaga diri dari perkara yang bisa mencabut hidayah pada kehidupan hati kita, maka kita harus benar dulu. Apakah kita sudah tahu apa itu indikator hidayah yang ada pada kehidupan kita? Jangan sampai kita salah berprasangka, kita menyangka sudah mendapatkan hidayah, padahal kita belum mendapatkan hidayah. Atau jangan sampai seseorang itu merasa tidak mendapatkan hidayah, padahal dia mendapatkan hidayah di dalam perjalanan hidupnya. Maka itulah yang menjadikan kita harus paham sebesar apa kita melihat hidayah pada diri kita. Jangan sampai kita mudah ketika kita menghakimi orang lain, tetapi kita justru buta dan justru kita rabun terhadap diri kita sendiri. Hasan Al-Basri mengatakan, tanda orang yang baik itu adalah orang yang pandai melihat dirinya, tetapi dia rabun ketika melihat orang lain. Tapi yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, banyak orang yang pandai melihat orang lain, banyak orang yang detail melihat kehidupan orang lain, tapi dia tidak detail melihat kehidupan pribadinya, dan itu merupakan musibah. Oleh karenanya kita harus tahu bagaimana cara kita ketika kita melihat diri kita itu mendapatkan hidayah ataukah tidak. Kemarin kita sudah membahas, setidaknya ada 2 pembahasan yang kita bahas, sehingga ketika nanti kita sudah mendapatkan hidayah, hidayah itu kita pegang, kita gigit dengan gigi geraham kita, dan kita bawa hidayah itu sampai mati. Jangan ditukar dengan apapun, karena menukar hidayah tidak ada yang rugi kecuali pelakunya. Ada 2 tandanya hidayah yang sudah kita bahas. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah orang yang mereka itu mendapatkan hidayah, mereka mencintai ilmu, sehingga mereka menyibukkan ilmu dan menyibukkan dengan petunjuk. Mereka tidak mengentertain dirinya berlebihan. Mereka tetap mendapatkan hiburan, tetapi tidak menjadikan hiburan itu merupakan tujuan di dalam kehidupan. Karena mereka mencintai ilmu, mereka mencintai petunjuk, dan mereka sangat membenci kebodohan. Dan mereka tidak suka berdebat kalau mereka mendapatkan ilmu. Mereka tidak demonstratif ketika mereka mendapatkan ilmu, tetapi justru setiap mereka mendapatkan ilmu, mereka tambah merasa bodoh. Dan semakin mereka bertambah bodoh, semakin mereka menikmati duduknya mereka pada taman ilmu, dan semakin menikmati setiap dia menambah hafalan terhadap firman-firmannya Allah. Itulah orang-orang yang pertama kali mendapatkan hidayah. Ya. Tapi kalau ada seseorang yang hidupnya itu dominan dengan entertain, dominan dengan hiburan setiap waktunya, tidak betah dia duduk di taman ilmu, tidak pernah mau mendekat kepada orang yang sholih, dan tidak pernah berkebutuhan secara langsung untuk menambah referensi pada kehidupan dirinya supaya dia paham dan supaya dia mengerti. Orang yang tidak tergetar ketika mereka melewati taman ilmu, maka sesungguhnya surga tidak menginginkan, sebagaimana dia tidak menginginkan taman surga yang Allah tebarkan di atas muka bumi. Maaf ya Pak, tidak semua kebodohan diampuni oleh Allah. Ustadz, kan ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Betul. Ada kebodohan yang diampuni, ada kebodohan yang tidak diampuni oleh Allah. Ada kebodohan yang tidak diampuni oleh Allah ketika orang itu sengaja untuk tidak mau belajar, tidak mau duduk, tidak mau memaksakan dirinya untuk senantiasa mendengarkan, sehingga dia memiliki blind spot, dia memiliki titik buta pada kehidupannya itu banyak. Maka ketika dia memiliki banyak titik buta, dia tidak tahu kalau riba itu haram, dia tidak mengerti kalau perkara ini dilarang, dia tidak tahu kalau perkara ini dimurkai, sampai dominan kehidupannya itu diwarnai dengan banyak kesalahan ketika dia tidak mau belajar.
kebodohan semacam ini tentunya mendapatkan keadilan dari Allah. Ada sifat rahmannya Allah, ada sifat adilnya Allah. Dan itu tidak boleh kita patah-patahkan dan kita pisah-pisahkan antara sifatnya Allah. Kemarin ada seorang ibu-ibu bertanya di majelis taklim, Ustadz, ada satu tayangan video yang pernah di-share di satu grup. Tayangan itu menerangkan tentang orang yang tidak mau sholat, kalau tidak salah. Dikomentari di dalam video itu, kalau kamu tidak mau sholat, bukan kamu yang tidak mau sholat, mungkin Allah tidak mau ditemui oleh dirimu ketika kamu tidak melaksanakan sholat. Lalu sang ibu bertanya, ada di antara grup yang komen, Ustadz, kok Tuhannya umat Islam itu kejam ya, tidak mau ditemui sama hambanya, katanya sifatnya Rahman dan sifatnya Rahim. Pertanyaan beliau, gimana cara saya menjawab itu? Kata beliau yang pengen menjawab, saya yang ditanya. Ya dah, nggak apa-apa, saya jawab. Apa yang kita jawab dari pertanyaan itu? Memang betul, Bu, bahwasanya Allah itu memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim yang Allah berikan kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan kasih sayangnya itu kepada setiap hambanya. Tapi kita harus ingat, sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah itu tidak berdiri sendiri. Di situ ada sifat keadilan Allah. Kalau ada orang yang tidak mau sholat, maka pada dasarnya sebenarnya dia pun masih disayang sama Allah. Apa tanda Allah sayang kepadanya walaupun dia tidak sholat? Yaitu ketika Allah masih memberikan nafas kepadanya dan masih memberikan kehidupan kepadanya. Bapak bermaksiat di kamar, saya bermaksiat di kamar. Oksigennya itu masih dikirim sama Allah walaupun di dalam kamar kita sedang bermaksiat. Apa kurang sayangnya Allah sama kita? Tapi ketika orang terus-menerus dia, ketika tidak melaksanakan ketaatan, di situ ada sifat keadilan Allah. Sifat keadilan Allah itu apa? Allah bedakan antara mereka yang berusaha mendekat kepada Allah dengan mereka yang tidak pernah berusaha mendekat kepada Allah. Kalau orang hanya memahami keadilan Allah, tetapi tidak memahami sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kita cenderung kaku ketika kita melihat orang yang berdosa, seakan-akan dia menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah, tapi lupa keadilan Allah, terkadang kita menggampangkan dosa dengan beranggapan bahwasanya Allah itu memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Sifatnya Allah itu sempurna difahami, tidak boleh sepotong-sepotong, dan itu berbahaya. Saya pernah mendapati, Bapak dan Ibu, kisah nyata bagaimana ada seseorang wanita yang ketika beliau hijrah, beliau ditemani oleh seseorang yang seakan-akan menisbatkan dirinya sebagai orang yang paham agama. Karena wanita ini betul-betul ingin untuk bertobat, maka ketika ditemani laki-laki ini yang seakan-akan paham agama, tentunya senang sekali. Tapi justru malah berzina. Maka wanita ini mengatakan bahwasanya ketika dia diajak berzina, pada waktu diajak berzina, dia pun sebenarnya sudah mengingkari perbuatan zinanya dan berkata, loh, saya ini maunya hijrah kok malah diajak zina. Tapi apa perkataan laki-laki itu? Perkataan laki-laki itu justru mengatakan, tidak apa-apa, Allah itu maha Rahman, Allah itu maha pengampun. Dan akhirnya terjadilah zina. Ini merupakan pil pahit kalau kita memahami sebagian dari sifatnya Allah tetapi melupakan sebagian dari sifat Allah yang lain. Apa kaitannya dengan masalah kebodohan, Ustaz? Kita harus paham, ini juga sama. Banyak orang yang mereka beralasan, alah saya bodoh nggak apa-apa, nanti kan Allah mengampuni saya. Ada kebodohan yang diampuni, ada kebodohan yang sulit untuk mendapatkan ampunan dan rahmat. Kalau dia benar-benar sengaja untuk bodoh. Kenapa Allah tidak gampang mengampuni orang yang bodoh? Maaf ya Pak, kalau setiap orang yang bodoh akan diampuni oleh Allah dengan mudah, keadilan Allah hilang. Kita yang belajar memperbaiki diri, ada yang sedang menghafalkan An-Naba, nggak hafal-hafal Pak.
disamakan dengan orang yang tidak pernah mau belajar. Sifat keadilan Allah hilang. Ada yang belajar surat Al-Kafirun, ndak ingat-ingat ujungnya. Itulah yang sering saya katakan, Al-Kafirun cita rasa Al-Baqarah. Maka disamakan dengan orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Sifat keadilan Allah hilang. Kenapa yang belajar Allah tidak samakan dengan orang yang tidak belajar? Itulah sifat keadilan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita memahami kalau Allah menginginkan kepada kita satu hidayah, yang mana hidayah ini bisa menunjukkan kita kepada surga, hidayah itu nampak di dalam perjalanan hidup kita. Kita sangat cinta sama ilmu. Tidak suka debat, tidak suka merendahkan orang, tidak suka memvonis orang, tidak suka menghakimi orang. Fokus kepada belajarnya, fokus memperbaiki dirinya, fokus membersihkan wadah pada hatinya yang menjadi tempat ilmu yang dia pelajari. Saya sampaikan berulang-ulang ya Pak, dan ini saya tidak bosan sekaligus untuk menasihati diri saya. Proses kita belajar harus diiringi dengan proses kita menjaga bejana hati kita, karena bejana hati kita itu tempatnya ilmu. Kalau kita sering isi ilmu tapi bejana hati kita tidak kita bersihkan, ilmu yang kita dapatkan akan tercampur dengan kotoran dan akhirnya tidak banyak memberi manfaat pada kehidupan kita. Bejana itu penting, dan itulah yang menjadikan kita faham, dan sudah sering saya sampaikan berulang-ulang. Itulah kenapa Rasulullah SAW sebelum diturunkan kepadanya Al-Quran pada usia 40 tahun, apa yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad? Dibedah dulu dadanya, dibersihkan hatinya. Kenapa? Karena hati itu bejana. Tempatnya Al-Quran di hati, bejananya. Tempatnya ilmu di bejana. Tempatnya hadis, tempatnya di bejana. Kalau kita tidak menjaga bejana hati, kita akan mudah ilmu kita kotor, dan ketika kotor tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Mempersiapkan anak kita hafal Quran itu penting, tapi mempersiapkan hati yang akan menampung Quran yang dihafalkan itu lebih penting. Kenapa? Bapak tidak takut sama hadis? Aksaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Kebanyakan munafik umatku adalah mereka yang hafal Al-Quran. Ini bukan berarti nanti kita nuduh loh ya Pak ya. Orang yang hafal Quran itu mulianya besar, kita mungkin tidak mampu menandingi. Tapi bagaimanapun orang yang menghafal Quran memiliki pekerjaan paling berat, menjaga akidahnya, menjaga hatinya, menjaga jiwanya. Karena batasan antara keimanan dan kemunafikan bagi penghafal Quran itu tipis. Makanya kalau kita bercita-cita menjadikan anak kita hafal Al-Quran, pastikan bejananya bersih. Jangan bosan untuk mengingatkan anak kita. Kalau anak-anak Bapak berada di rumah-rumah Quran, berada di pondok, berada di kutab, ingatkan anaknya tiap waktu, nak, menghafalnya bukan untuk nilai. Menghafalnya itu supaya kamu lebih simpatik kepada orang lain, lebih empati kepada ibumu, lebih hormat kepada gurumu. Menghafalkan Quran bukan berarti menjadikan kamu tidak memiliki hati yang baik. Itulah bejananya. Kenapa ada orang yang asalnya lembut tapi setelah ngaji menjadi kasar? Bejananya kotor. Bapak pernah mendapati orang yang asalnya tidak ngaji, baik sama Bapak, lembut sama Bapak, kalau ngomong begitu memperlihatkan attitude yang baik, soft spoken gitu ya ngomongnya. Tapi setelah dia ngaji justru malah kasar, mencibir Bapak, setiap Bapak ngomong dipotong sama omongan dia. Ada, kita temukan orang semacam itu. Kenapa? Padahal dia sudah ngaji, bejananya kotor. Dan akhirnya semua yang tertampung di bejana hati yang kotor, maka seluruh yang ada di dalam bejana itu menjadi kotor. Bapak punya piring 7 hari tidak dicuci, lalu kita menuangkan soto, sotonya jadi kotor. Bapak menuangkan itu seroto Banyumas. Gimana kabar seroto kita? Bukan depan kita tinggal 1 kali ya Pak Romanton? Oh dia, aduh.
Insya Allah pekan depan kita makan seroto. Masya Allah, insya Allah. Bapak yang tidak hadir tolong absen mulai sekarang. Masya Allah pekan depan kita makan seroto, insya Allah. Tadi saya ngomong apa ya, kok seroto ya, kok saya lupa. Oh iya, piring. Makanya ketika kita piringnya kotor Pak, mau dikasih soto akhirnya tidak kemakan, mau dikasih seroto juga tidak akan kemakan, mau dikasih ayam kampung pun juga kita jijik memakannya. Kenapa? Yang salah bukan sotonya, yang salah bukan serotonya, yang salah itu bejananya dan piring yang kotornya tidak kita bersihkan. Itulah pentingnya kita memahami bahwasanya karakteristik orang yang mendapatkan hidayah yaitu adalah ketika mereka senantiasa mencintai ilmu. Semoga kita mencintai ilmu yang menjadikan kita tidak menikmati debat, tidak menikmati penghakiman dan pemvonisan. Itu kerjaannya ulama Pak. Tidak usah ikut campur pada sesuatu yang tidak kita pahami. Selama dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah kita hormati dan kita berikan respek, walaupun mungkin kita tidak memilih pendapat itu. Yang kedua yang kita sudah pahami adalah orang yang mendapatkan hidayah itu senantiasa selektif di dalam mereka bekerja. Artinya mereka menjadi orang yang penuh kehati-hatian ketika sudah menyikapi dunia. Sebagaimana dunia diibaratkan di dalam surat Al-Kahfi sebagaimana air. Dan ketika kita mendapati ada permukaan lantai, ada airnya, bukankah kita berhati-hati supaya kita tidak terpeleset? Ya, karena memang air itu gampang menggelincirkan. Saya kemarin pulang dari umrah Pak, karena saking rindunya saya sama anak-anak saya dari pesawat agak sedikit berjalan cepat. Akhirnya ada lantai basah, saya lewatin, jatuh saya. Artinya bahwasanya di situ kita belajar. Setelah itu saya sadar, oh Masya Allah, benar ya kata Allah. Allah itu menyerupakan dunia itu kayak air karena terkadang begitu mudah menggelincirkan. Maka sesungguhnya disitulah orang yang mereka itu mendapatkan hidayah, dia tetap bekerja, dia tetap maksimal ketika mereka itu bekerja, tetapi mulai selektif di dalam mereka itu memilih pekerjaan. Hatinya lebih sensitif terhadap perkara yang haram, hatinya lebih aware terhadap perkara-perkara yang syubhat. Dan akhirnya dia betul-betul berhati-hati kalau sudah berkaitan tentang masalah harta, karena dia paham sumber sunnah itu salah satunya ketika mendapatkan harta yang betul-betul halal. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita bahas yang ketiga. Tanda yang ketiga Pak, orang yang mendapatkan hidayah pada perjalanan hidupnya itu apa yang dirasakan olehnya? Orang itu ketika mendapatkan hidayah pada hatinya, maka sesungguhnya akan muncul di permukaan hatinya itu sifat zuhud di dalam dia menyikapi perjalanan hidupnya. Maaf Bapak, zuhud itu bukan berarti compang-camping. Zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Zuhud itu tidak identik ketika kita tidur di gubuk reot yang ketika hujan deras atapnya terbang dan akhirnya basah. Sesungguhnya zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Kalau zuhud itu adalah kemiskinan, berarti orang kaya itu berdosa, karena orang kaya dipastikan tidak zuhud. Tapi sesungguhnya zuhud itu bukanlah masalah materi. Zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu amalan hati. Dan orang yang mereka mampu memiliki hati yang zuhud hanya dimiliki sama orang yang mereka itu sudah tercelup hatinya, sudah tersibghah jiwanya dengan sifat zuhud. Sehingga ketika orang sudah mendapatkan hidayah, hatinya tidak lagi menjadi hati materialisme, hatinya tidak lagi menjadi hati kapitalisme. Tetapi sesungguhnya kalau orang sudah mendapatkan hidayah, hati materialisme dan hati kapitalisme sudah berganti dengan hati yang zuhud. Dan zuhud itu penampilan hati, amalan hati, bukan penampilan fisik. Jadi jangan lagi kita mengatakan kalau nanti melihat Pak Haiban pakai sarung yang sobek-sobek gitu, wah Masya Allah, Pak Haiban zuhud. Tapi kalau ada orang ketika memakai pakaian bagus lalu kita komen, tidak zuhud sama sekali. Jangan begitu, karena bukan begitu arti dan definisi dari zuhud.
Makanya akhirnya zuhud itu akhirnya dari 3, Pak. Orang yang mereka itu sudah mendapatkan hidayah, bisa jadi dia kaya, bisa jadi dia miskin. Karena si kaya dan si miskin itu hanyalah status. Dan di antara mereka yang paling utama itu siapapun yang paling bertakwa di antara keduanya. Ada yang kaya lebih bertakwa, maka dia lebih utama. Ada pula si miskin, dia lebih bertakwa, bisa jadi dia lebih utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak mengatakan yang paling mulia, yang paling fakir. Allah tidak mengatakan yang paling mulia, yang paling miskin. Enggak. Allah mengatakan yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Bisa jadi dia kaya, dia bertakwa. Mana yang lebih baik? Komisaris ataupun OB? Ya tergantung, Mbak. Siapa yang paling bertakwa? Kalau yang komisaris lebih bertakwa, dia lebih utama. Kalau yang OB dia bertakwa, dia yang paling utama. Itulah indahnya Islam. Tidak terpengaruh dengan jabatan, tidak terpengaruh dengan penilaian dan pencapaian material, tetapi hanya melihat kepada kondisi ketakwaan. Sekarang mari kita lihat, kalau orang betul-betul zuhud yang menjadi tanda orang itu mendapatkan hidayah, kondisi zuhud itu tidak terpenuhi kecuali dengan 3 konsep atau 3 definisi. Ini berdasarkan rujukan kepada pendapatnya Ibnu Rajab dan Imam Ibnu Qayyim yang dirangkum di dalam kitab Tazkiyatun Nufus oleh para ulama salaf. Gimana itu hati yang zuhud itu, Ustadz? Hati yang zuhud itu yang pertama, dia lebih yakin kepada apa yang Allah katakan lebih besar daripada apa yang dikatakan oleh manusia. Ini yang pertama, Pak. Jadi kalau orang sudah mendapatkan hidayah, keyakinan dia kepada Allah itu jauh lebih besar daripada keyakinan dia kepada perkataan manusia di sekelilingnya. Walaupun manusia mengatakan apapun, walaupun manusia menyampaikan yang viral apapun, itu orang yang sudah zuhud. Terapannya, contohnya konkret dalam kehidupan itu gimana? Kalau ada orang ketika dia ingin membeli mobil, dan ketika dia membeli mobil itu, maka ada 2 pilihan yang ada pada hidupnya. Dia pakai riba atau dia harus nabung. Kalau pakai riba langsung cepat. Kalau nabung, dia tidak tahu kapan bisa membeli mobil itu. Maka dia lebih yakin kepada apa yang halal, lalu tidak tertarik kepada yang riba. Orang berkata, istrinya berkata, suaminya berkata, anaknya ngomong, tetangganya ngomong, abangnya ngomong, adiknya ngomong. Bodoh kamu itu, beli mobil sudah tahu gaji kamu cuma segitu, kok nunggu tabungan? Sampai kapan ke mobil-mobil? Tapi orang itu tetap tersenyum dan berkata, kalau mobil itu milik saya pasti datang dengan cara yang Allah tetapkan. Itu zuhud. Nampak? Yakin sama apa yang Allah janjikan. Ya. Ada orang ketika dia melihat ada satu tanah wakaf jauh dari peradaban, tapi jauh dari keramaian. Dia melihat tanah wakaf itu. Lalu orang berkata kepadanya, gimana kamu bisa membangun pondok di tempat seterpencil ini? Siapa yang mau datang? Dia melihat tempatnya dan berkata, insya Allah, Allah akan membantu saya. Itu orang yang zuhud. Hatinya sebagai receiver, hatinya sebagai alat penerima itu sudah penuh dengan janjinya Allah, sampai tidak ada lagi perkataan manusia di dalam hatinya. Itu orang yang zuhud, Pak. Kalau ada orang ketika mau bapak, misalkan bapak ingin menyekolahkan anaknya di pondok, tapi orang itu mengomentari, mau di pondok, mau makan apa nanti? Hari gini mau di pondok, mau sekolah S1 aja nganggur kok. Sekolah S1 tuh nganggur. Dan sekarang banyak yang dipecat di mana-mana. Tapi kita tetap yakin, ndaklah. Kalau dia mencari ilmunya Allah, masa Allah akan membiarkan dia dalam kondisi kelaparan? Lalu kita tetap yakin menyekolahkan anak kita karena kita tahu rezekinya anak kita itu tergantung di pintu-pintu langit. Itu namanya zuhud. Ya. Ada orang ketika merintis bisnis ditawari bunga-bunga, riba-riba gitu ya. Ya, ditawari dari pihak-pihak peminjaman dengan riba.
minjem ini nanti dapatnya ini. Tapi kita berkata pada saat itu, enggak, saya merintis bisnis ini karena saya hambanya Allah. Kata hambanya Allah itu lebih didahulukan daripada apa yang dia pengen capai ketika membangun bisnis. Dia bangun bisnisnya, orang berkomentar, ini padahal kalau dapat pinjaman cepet suksesnya. Tapi kita tetap yakin dan mengatakan, saya tetap yakin kalau memang Allah menginginkan saya sukses, saya menikmati prosesnya, pasti Allah akan berikan apa yang saya ikhtiarkan. Itu zuhud. Kalau kalian konten kreator, bentuk zuhudnya itu gimana? Kalian membuat konten, lalu ada tawaran, pakai musik-musik yang viral-viral gitu, yang mungkin musik-musik yang ada di klub atau apalah, yang viral-viral gitu. Pakai ini, biar nanti cepet engagementnya. Lalu kita ngomong, enggak, saya enggak mau, saya tetap pakai yang tidak ada, yang sesuai dengan kebiasaannya orang yang berdosa. Lalu kamu komit terhadap itu, itulah yang dinamakan zuhud. Orang kalau sudah hatinya Pak penuh dengan janjinya Allah, sehingga tidak ada lagi tempat untuk perkataan manusia di dalam hatinya, itulah kondisi orang kalau mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan uang saku dalam tanda petik oleh Allah, dan uang sakunya itu adalah janji-janji Allah yang ada pada hatinya. Pemuda yang zuhud itu gimana? Ketika akan menikah, dia lebih yakin kepada ta'aruf dibandingkan ketika pacaran. Mau nikah, bro? Iya. Sama siapa? Sama akhwat ini lagi ta'aruf. Ta'aruf? Orang pacaran aja banyak yang cerai kok malah ta'aruf. Loh, yang pacaran dibunuh, ditaruh di dalam koper aja lebih banyak gitu kan. Makanya kalau ada orang yang berkata, menikah itu mengerikan. Alah mbak, lihat tuh orang yang pacaran lebih mengerikan. Habis zina ditaruh di dalam koper. Kenapa sih tidak ada yang mengatakan kalau pacaran itu mengerikan? Ada pemuda ketika nikah dia ta'aruf. Maka sesungguhnya ketika teman-teman yang komen, alah ta'aruf kayak beli kucing dalam karung. Perempuan baik-baik malah dikira kucing. Kalau saya bapaknya, saya datang, anak perempuan dijaga baik-baik dibilangin kucing. Emang yang kamu harapkan apa? Kamu bawa anak putriku modal kopi, terus kamu pegang tangannya, kamu cium pipinya, enak aja hidup. Handphone aja nggak mungkin saya titipkan ke kamu, apalagi anak putriku. Kadang-kadang kita ini aneh Pak. Kita tidak mungkin menitipkan emas kita 1 kilo, tapi kita menitipkan anak kita sama orang yang tidak punya komitmen apa-apa sama anak kita. Itulah dahsyatnya pacaran, membuat kita itu seakan-akan menganggap itu biasa. Lalu pemuda yakin, saya tetap ta'aruf, saya nggak ingin pacaran. Itu namanya zuhud Pak. Pacaran tuh nggak jelas, ya kan? Walaupun terkadang dibumbui dengan bumbu-bumbu syar'i. Besok jangan lupa ya kajian. Iyalah lah. Cie. Kamu lagi apa? Aku lagi ruko, kan gitu. Kamu lagi apa? Aku lagi sujud. Ini gimana sih? Orang pacaran begitu. Ada seorang pemuda ketika ditanya, kamu memang maunya kayak mau ta'aruf? Lalu dia yakin pada proses itu, kalaupun ada terjadi perceraian, ketika sudah terjadi ta'aruf, dia tidak menyalahkan syariat pernikahannya. Maka itulah yang disebut dengan zuhud. Dan maaf ya Pak, sekarang itu di media sosial, di handphone itu, di Instagram itu sedang viral tagline, marriage is scary. Pernikahan itu mengerikan, menyeramkan. Saya tuh heran, banyak orang melihat selebgram atau melihat artis pacaran, tidak pernah memperlihatkan komitmen syariah, lalu nikah, lalu terjadi perselingkuhan, lalu akhirnya orang rame-rame membuat tagline, pernikahan itu mengerikan dan menyeramkan. Loh, yang kamu lihat orang yang tidak memperlihatkan syariat, kenapa yang kamu salahkan itu pernikahannya?
Makanya akhirnya disitulah kita kembali. Jadi zuhud itu proses kemantapan hati kita untuk selalu yakin kepada janjinya Allah. Makanya siapapun di antara manusia ketika pada kehidupannya lalu dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada keyakinan yang ditawarkan oleh manusia, maka sesungguhnya dia dalam kondisi sudah zuhud. Ketika dia mengatur tokonya, lalu dia tahu bahwasanya pegawainya laki-laki, lalu dia tetap menyuruh nanti kalau waktu sholat dulu ya, tidak apa-apa ditinggal sebentar untuk sholat. Lalu mungkin orang berkata, loh tokomu ini gimana? Setiap waktu adzan nggak ada yang jual, iya lagi sholat. Emang nggak rugi? Lalu dia yakin mengatakan, enggak, itu namanya zuhud, Pak. Dan itu bisa jadi ditampilkan sama orang kaya dan bisa jadi ditampilkan orang yang tidak kaya. Jadi setiap orang yang hatinya sudah penuh dengan janji-janjinya Allah, itulah orang yang mereka itu berkriteria zuhud, walaupun dia kaya raya. Nabi Sulaiman itu zuhud, walaupun beliau memiliki kerajaan yang tidak mampu ditandingi seluruh manusia sampai hari kiamat. Tapi sesungguhnya Allah mensifati Nabi Sulaiman dengan perkataan dan panggilan yang indah. Innahu awwab. Sesungguhnya Sulaiman itu hambaku yang selalu menyerahkan diri kepada diriku, bertobat. Itulah yang menjadikan yang pertama konsep pada kehidupan manusia ketika dia mendapatkan hatinya zuhud, yang menjadi ciri khasnya orang yang mendapatkan hidayah. Dia selalu mendengar janjinya Allah kalau dia mendapatkan persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Itu yang harus kita dapatkan. Ada kisahnya Pak, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu beliau pernah kecewa sama istrinya. Lalu ditinggalkan istrinya. Ketika beliau meninggalkan istrinya dalam kondisi gondok Pak. Marahnya itu memenuhi hatinya, ya wajar. Bagaimanapun setiap manusia pasti pernah merasakan konflik di dalam rumah tangga. Maka beliau datang ke Masjid Nabawi, dan ketika datang ke Masjid Nabawi, tiba-tiba beliau mendengar seseorang membaca surat An-Nisa 19. Tolong dibaca Pak Haiban, mari kita baca sebentar. Dibuka ininya saja, Google aja, An-Nisa 19. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ya teruskan, belum selesai itu Pak. Satu ayatnya. Belum selesai. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pak Iban buka Qurannya di mana? Kok separuh gitu? Tapi kita yakin sama Pak Iban, zuhud ya namanya. Salah handphonenya. Iya salah handphonenya. Ganti Pak, habis ini Pak. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini. Dan bergaulah dengan mereka. Ini. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Ya. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Iya. Maka penutup dan closing pada ayat ini sangatlah begitu indah. Allah menyampaikan tentang masalah perceraian di awal ayat surat An-Nisa 19, tapi closingnya tentang metode penyembuhan bagi mereka yang terkecewakan di dalam pernikahan. Allah menyampaikan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi apa yang kamu benci dari istrimu atau sebaliknya, maka bisa jadi Allah menjadikan perkara yang kamu benci itu di dalamnya ada banyak kebaikan.
Maka ketika Ibnu Umar itu mendengar ayat ini, ketika beliau sedang kecewa sama istrinya, lihat hati yang zuhud, Pak. Ini ciri khasnya. Maka langsung bereaksi. Jadi orang yang beriman itu mereka langsung punya reaksi, Pak, jujur, kalau sudah dibacakan ayat. Padahal ayat ini dibaca secara tidak sengaja, qadarullah. Maka beliau lalu akhirnya berkata, ayat ini sudah aku hafalkan beberapa tahun lalu, tapi seakan-akan ayat ini baru aku dengarkan kembali, bahwasanya ayat ini seakan-akan turun kepadaku ketika aku sedang kecewa sama istriku. Ketika beliau sedang kecewa, seakan-akan ketika ada orang yang membaca surat An-Nisa dari awal sampai melewati surat ke-9, sampai melewati ayat yang ke-19, maka saat itu seakan-akan Ibnu Umar itu berkata, iya, saya disuruh oleh Allah untuk bersabar terhadap kekurangannya, dan bisa jadi ada kebaikan yang Allah berikan kepadaku. Yakinnya Ibnu Umar kepada ayat itu menjadikan beliau pulang dan memaafkan dan meminta maaf kepada istrinya, dan kondisinya berjalan kembali pada keluarganya. Dan apa yang kita dapatkan? Beliau setelah beberapa tahun mendapatkan putranya menjadi ulama besar. Dan salah satu yang disampaikan oleh Ibnu Umar, salah satunya, mungkin karena kesabaranku ketika mengimani apa yang Allah firmankan pada surat An-Nisa ayat 19. Itu namanya zuhud. Jadi kondisi manusia yang mereka senantiasa yakin kepada Allah dalam setiap persoalan dalam kehidupan, itulah hati yang zuhud, Pak. Bisa jadi Bapak pakai Mercedes, hatinya zuhud. Tapi bisa jadi ada yang pakai ontel, tapi belum tentu zuhud. Bisa jadi kita pakai jet pribadi, kelihatannya mustahil lah, Pak. Bisa jadi kita pakai mobil bagus, tapi hatinya zuhud. Jadi zuhud itu bukan penampilan fisik, zuhud itu penampilan hati. Ketika hati manusia yang sudah mendapatkan hidayah, ketika zuhud, hatinya penuh dengan kabar-kabar Allah, sehingga tidak ada lagi tempat untuk perkataan manusia di dalam melemahkan dirinya. Itu yang harus paham. Bapak dulu, Pak, ngajarin saya. Bapak dulu, kalau boleh saya cerita dikit aja, maaf. Semoga ini jadi tambahan kebaikan untuk beliau. Saya itu dari keluarga yang rata-rata berpendidikan di universitas negeri. Sepupu-sepupu saya, Pak. Kalau Bapak ketemu sepupu saya, itu IPB, ITB, IPB, ITB. Bapak saya dulu yang mengantarkan itu keponakan-keponakannya ketika masuk ke universitas, yang mengantarkan ke Bogor, yang mengantarkan ke Bandung, yang mengantarkan ke Undip, itu bapak saya. Bapak saya punya 2 anak, kedua kakak saya cerebral palsy. Jelas dong tidak bisa bekerja dalam tanda petik, karena mereka kayak anak kecil dan tidak sempurna dalam tanda petik. Tapi ketika bapak itu pada tahun 90 Pak, beda dengan 2024 hari ini, pondok itu sudah mulai populer dan mendapatkan penerimaan. Tahun 90 itu pondok itu masih stigmanya negatif. Anakmu nakal, pondok jawabannya. Gitu. Makanya banyak anak pondok itu seakan-akan kayak dibuang. Tapi bapak saya tahun 90 itu sudah ngomong kepada saya. Padahal saat itu nem saya tinggi, Pak. Maaf ya, bukan sombong. Ya moga Allah jaga saya dari sombong. Nem saya tinggi, Pak, dan saya pengen masuk sekolah negeri. Tapi bapak saya ngomong, udah nak di pondok, Pak, saya pengen masuk sekolah SMA negeri 1, karena teman-teman saya mengidolakan SMA negeri 1. Bukan, maaf loh ya, kalau ada di antara bapak yang SMA negeri 1, saya bukan apa-apa, ini contoh aja. Tapi bapak saya tidak mengizinkan. Lalu saya ngomongkan yang lain masuk universitas, Pak, maksud nanti saya masuk pondok. Bapak saya ngomong, sudah nak masuk pondok, biar lega kehidupanmu dengan akhirat dulu, baru nanti dapat dunia. 90 Pak, perkataan itu disampaikan. Saya tuh tidak tahu artinya perkataan beliau. Sampai akhirnya saya masuk pondok. Pondok saya, Pak, ya Allah, Pak, pondok saya itu Masya Allah, pondok masih sederhana sekali dulu. Yang mana pondoknya itu masjidnya aja belum ada pintu, belum ada jendela saat itu. Coba bayangkan, Pak. Kalau sholat malam listriknya tidak hidup, karena listrik itu hanya hidup dari jam 5 sampai jam 9. Setelah itu mati karena pakai diesel. Kalau sholat malam banyak yang ketika sujud tidak bangun-bangun, Pak. Terlelap dalam tidurnya.
Mata airnya sering mati, Pak. Kalau makan tempe, tempe kami itu disebut dengan tempe silet, saking tipisnya tempe dan melukai tenggorokan kita. Bapak jangan senyum, Bapak berarti bergembira di atas penderitaan saya. Itu pondok saya. Lu pondok saya itu kemarin saya cerita di masjid mana gitu. Saya tuh pernah Pak sahur, Pak. Sahur. Puasa Senin Kamis itu kalau di pondok diwajibkan untuk santri. Saya tuh pernah sahur, Pak. Lu qadarullah itu cuma lauknya apa? Lauknya cuma sayur bening, Pak. Yang tidak sama sekali hangat. Padahal jam 4 subuh. Saya nanya sama kepala dapur, "Pak, ini dingin, Pak." "Iya." "Kompornya mati." "Udah kayak gitu mau ngapain? Mau kita demo?" "Nggak bisa lah." Ya sudah saya ambil itu sama teman-teman saya pada gini-gini. Ya sudah ada kerupuk 1, kerupuknya pun nggak boleh ngambil 2. Udah kerupuknya kecil nggak boleh ngambil 2. Semoga Allah rahmati para ustadz yang betul-betul mengajarkan kami sederhana. Kerupuk itu saya taruh, tiba-tiba saya pengen kencing, Pak. Saya ke kamar mandi, balik kerupuknya tuh mengkeret tinggal segini, coba. Itu pondok saya, Pak. Saya itu ketika pertama kali Bapak datang jenguk saya luapkan semuanya. "Pak, ini tuh pondoknya masih pondok rintisan. Tuh lihat kelasnya, nggak ada pintunya, Pak. Cuma ruang tidur gini." Bapak saya cuma ngomong, "Sabar." Saya akhirnya baru ngerti. Keyakinan Bapak di tahun 96. Bapak 96 sudah lahir belum? Ya Allah kayak tua aja saya. Saya 96 tuh masuk pondok. Keyakinan Bapak tahun 96 ketika beliau tetap mengarahkan saya masuk pondok. Disitulah saya baru tahu ketika membaca kitab Tazkiyatun Nufus. Itulah yang disebut dengan zuhud. Yakin sama kabarnya Allah. Lebih daripada yang dikatakan manusia. Bude-bude saya itu ngomong sama Bapak, "Ruk," Bapak saya namanya Faruk, "kamu yakin kalau anak kamu dipondokkan gitu?" "Yakin," gitu. "Mita itu dipondokkan?" gitu. "Iya." Dan harga keyakinan itu selalu ada janji manisnya bagi mereka yang meyakini. Saya tidak pernah kekurangan dunia, Pak, sampai hari ini. Memang sih saya belum punya jet pribadi, tapi saya nggak kepengen gitu. Dan tidak punya uang juga. Makanya orang yang bahagia itu orang yang tidak punya uang tapi tidak punya keinginan. Nah itu bahagia insya Allah. Ya enggak? Makanya akhirnya kita itu enak, Pak, menerjemahkan kehidupan. Itulah yang dinamakan zuhud. Setelah kita memahami bahwasanya karakteristik orang yang mereka itu mendapatkan hidayah terletak pada sifat hatinya yang senantiasa zuhud, maka kita akhirnya betul-betul belajar bahwasanya keyakinan yang ada pada hati manusia terhadap apa yang Allah kabarkan jauh lebih yakin kepada apa yang Allah kabarkan daripada perkataan manusia. Apapun yang berkomentar kepada dirinya maka itulah ciri khasnya, dan itu merupakan karakteristik dari mereka yang telah dipilih hatinya untuk mendapatkan hidayah. Hal-hal semacam ini tentunya tidak gampang, Pak, dan kita bangun sepanjang kehidupan kita dan menjadikan kita akhirnya paham menjadi mukmin itu sebenarnya sederhana. Menjadi mukmin itu adalah ketika kita selalu mendahulukan berita dari Allah daripada berita yang disampaikan oleh manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami. Jadi kalau ada orang sudah yakin kepada apa yang dikabarkan oleh Allah, maka itulah orang-orang yang mereka itu zuhud. Walaupun mereka tidak nampak pada penampilan fisik mereka. Bapak, kalau bapak nanti menjaga putrinya bapak supaya putrinya bapak tidak pacaran, mungkin keluarga besar bapak mengatakan, "Anakmu kalau nggak pacaran gimana dapat jodoh?" Lalu bapak tetap yakin dan mengatakan kepada keluarganya, jodoh itu tidak dekat dengan pacaran dan jodoh itu tidak jauh gara-gara tidak pacaran. Itulah ciri khasnya seorang bapak yang sudah selesai dengan keraguan menuju kepada keyakinan. Tauhid itu sederhana. Tauhid itu memiliki definisi yang banyak, tapi salah satu definisi dari tauhid itu dari ragu menuju kepada keyakinan. Makanya salah satu syarat dalam tauhid itu apa? Syarat tauhid itu ada 7. Salah satu syaratnya itu apa? Al-yakin.
yaitu adalah keyakinan al-munafi lisyakki, yaitu keyakinan yang menjadikan kita tidak pernah ragu kepada Allah. Berita yang kita dapatkan dari Allah lalu kita yakin sepenuh hati tanpa keraguan, itulah diantara konsep hati yang zuhud dan sudah selesai dengan tauhidnya. Dan itulah perkara yang harus selalu kita bangun. Zuhud itu tidak penampilan fisik, zuhud itu tidak penampilan baju, zuhud itu tidak masalah rumah, Pak. Zuhud itu adalah bagaimana hatinya orang tersebut sudah penuh dengan janjinya Allah, sehingga tidak ada lagi perkataan manusia yang mengganggunya dan meresahkan dirinya. Kadang-kadang kita itu khawatir dengan taklikot, kadang-kadang kita khawatir dengan komentar, lalu akhirnya kita ragu kepada apa yang Allah katakan, sehingga kita meninggalkan berita yang ada di sisi Allah dan lebih mengedepankan apa yang menjadi berita di sisi kebanyakan manusia. Ya, maka itu bukan sifat zuhud. Makanya Bapak sekarang yang sedang merintis bisnis, yakin aja Pak, semuanya akan dibantu oleh Allah kalau kita yakin kepadanya. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang zuhud, yaitu adalah orang yang paling lapang hatinya ketika menyikapi setiap musibah yang terjadi pada hidupnya. Sehingga orang yang zuhud itu bukan berarti dia sepi dari ujian. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kenapa orang yang beriman itu diuji? Supaya kita merasakan arti khusyuknya mata kita ketika meneteskan air mata berharap kepada Allah. Kalau bukan karena ujian, Pak, kita mungkin tidak akan meneteskan air mata mengharap kepada Allah. Coba kalau kehidupan kita gampang terus, Pak, mungkin lama-lama kita akan lupa cara kita bersujud. Allah jadikan suami kita terkadang tidak sesuai ekspektasi kita, supaya kita tidak terlalu mencintainya dan tetap berharap bahwasanya Allah yang akan menolong perjuangan kita bersama keluarga kita. Kalau ibu mendapatkan suaminya itu terlalu sempurna, malah ibu nanti mencintai suaminya melebihi Allah, dan itu akan menjadi sebuah kegagalan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah. Ujian itu harus ada supaya kita mampu meneteskan air mata berharap kepada Allah. Bukankah rintihan manusia kalau sedang diuji lalu meneteskan air mata dia berharap kepada Allah? Bukankah itu air mata yang paling eksklusif dan merupakan air mata yang paling limited edition, sehingga Allah haramkan api neraka karena tetesan air mata yang kita merasakan khusyuk sampai kita meneteskan air mata kita. Makanya orang yang zuhud itu sikapnya kalau mendapatkan musibah, maka sesungguhnya musibah itu menjadikan dia tidak pernah keluar dari keridhaan. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, inna fil jannati manzilatun la tunalu illa bisabri wasyukri waridha bil qada. Sesungguhnya di surga itu ada kedudukan yang tidak bisa didapatkan derajat kedudukan itu kecuali ketika kamu lapang hatinya, yang kecuali kamu itu luas syukurnya, dalam sabarnya, dan begitu lapang di dalam ridhonya. Dan salah satu orang yang mereka itu zuhud itu apa? Mereka sudah tidak lagi memasukkan dunia ke dalam hatinya, sehingga mereka tidak lagi kecewa karena dunia. Dan kalaupun musibah datang pada kehidupan mereka, ini yang paling susah, Pak. Kalau musibah datang kepadanya, tidak pernah dia ternoda hatinya dengan ketidakridhaan. Hatinya selalu ridho apapun yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia mengharapkan balasan itu tidak lagi dunia. Ini kan orang udah selesai dengan dunia kan. Coba Bapak nanti baca, kalau ada yang punya kitab Tazkiyatun Nufus, 3 ulama, Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim sama Imam Al-Ghazali. Di situ diterangkan orang yang zuhud itu tidak lagi dunia berada pada hatinya. Dia keluarkan dunia, sehingga kalau dapat musibah ya nggak mengharapkan dunia lagi, mengharapkannya sudah balasan di akhirat. Karena dia tahu balasan di dunia itu akan mendapatkan banyak pengaruh dari perjalanan waktu, tapi balasan di akhirat itu tidak akan pernah terkurangi dengan apapun, karena itu kekal abadi di sisi Allah. Sehingga ketika orang zuhud itu bisa jadi ada orang kaya kehilangan 1 miliar, itu dia tidak sedih.
Itu zuhud dia, Pak. Dia keluarkan dunia dari hatinya. Ketika dia mendapatkan musibah, tiba-tiba stafnya nelpon, "Bang, iya, omset kita 1 miliar hilang." Ya, enggak apa-apa. Dunia. Orang yang sudah sedamai itu ketika menyikapi dunia, walaupun dia kehilangan 1 miliar, maka sesungguhnya dia merupakan orang yang telah mendapatkan cahaya zuhud itu menerangi hatinya. Kalau dia mendapatkan kerugian 1 miliar, maka dia selalu berharap semoga 1 miliar ini diganti oleh Allah nanti pada kehidupan di akhirat. Dia sudah tidak lagi terlalu tertarik untuk mendapatkan balasan duniawi. Itu orang yang zuhud, Pak. Sehingga musibah itu menjadi bagian yang tidak pernah menggelisahkan. Dia sedih, iya tetap sedih, tapi kesedihannya itu tidak menghilangkan ridho. Saya katakan ya Bapak, sedih itu bukan dosa. Sedih itu tidak apa-apa, Pak. Jangan mengatakan kamu sedih ya, kurang dekat sama Allah. Jangan gitu. Mulutnya jangan ketus sama orang. Nabi itu sedih, Pak, ketika kehilangan Khadijah. Tapi apakah Allah mengaibkan Rasulullah dengan kesedihannya? Enggak. Nabi Yakub juga sedih ketika beliau kehilangan Yusuf. Sedih itu normal selama tidak mendominasi hati kita dan tidak menghilangkan sifat ridhonya kita kepada musibah yang menimpa kepada kita. Dan akhirnya orang yang ridho itu, maka sesungguhnya dia itu betul-betul mengharapkan di sisi Allah yang terbaik, dan dia yakin pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan dia. Rencana kita itu pilihan Allah, musibah atas rencana kita itu pilihan Allah, Pak, dan pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan kita. Ya, tidak ada contoh orang yang luar biasa ketika menyikapi sebuah musibah kecuali salah satunya, yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Abu Kilabah, contoh terbaik di dalam teladan kesabaran dari para ulama salaf. Tapi ada kisah yang saya tidak akan pernah lupa tentang kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu nampak pada hatinya itu orang yang zuhud, Mak. Saya itu di antara 10 sahabat semuanya saya cinta gitu, tapi di antara sahabat yang sangat istimewa itu, di antara 10 sahabat yang dijamin surga itu, saya paling senang Umar, senang banget. Abu Bakar senang, semuanya lah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu unik gitu kisah-kisahnya, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang ketika terjadi fitnah antara Muawiyah dengan Ali, beliau tidak ngeblok, tidak berpihak kepada Ali, tidak berpihak kepada Muawiyah. Itu salah satu hal yang membuat saya itu betul-betul jatuh cinta kepada Sa'ad. Sa'ad itu pun dikenal sebagai sahabat yang paling mustajab doanya. Tidaklah beliau berdoa kecuali langsung dikabulkan sama Allah, karena bersihnya beliau menjaga harta, menjaga makanan. Kalau kita mengenal sanad di dalam hadis, beliau itu mempraktekkan sanad di dalam makanan. Di makanan itu dari mana? Siapa? Nah, setelah pasti baru dimakan. Itu sahabat Sa'ad. Dan sahabat Sa'ad itu ketika di masa senja, beliau itu menderita buta. Padahal doanya mustajab. Dan tidak pernah ada satu kejadian doanya Sa'ad ditolak. Tidak pernah, Pak. Ketika beliau difitnah sama Usamah bin Qatadah, didoakan, doanya semuanya terkabul untuk Usamah bin Qatadah ketika beliau didolimi. Ketika beliau pernah mendapati ada orang mencela Ali, beliau berdoa, mencela Ali jatuh dari kudanya sebelum beliau menurunkan tangannya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dahsyatnya beliau, yang kita semoga diikhtiarkan untuk mampu meneladani beliau, bukan dengan slogan dan pengakuan, tapi dengan tindakan nyata. Ngikutin para sahabat itu enggak usah demonstratif berlebihan, cukup ngomong sekali 2 kali lah kita itu ngikutin sunnah, enggak usah demonstratif. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika beliau dalam kondisi tua, beliau buta, dan beliau punya kekuatan doa yang
dahsyat yang luar biasa. Tapi sama sekali Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah memohon kepada Allah supaya disembuhkan matanya. Lalu beliau itu membiarkan matanya buta sampai beliau meninggal dunia. Sampai ada salah satu keluarganya mengatakan, kenapa kamu tidak berdoa? Karena aku tidak mau doaku mengubah pilihan takdir yang pertama yang Allah berikan kepadaku, karena pilihan takdir Allah itu selalu yang terbaik. Kalau aku berdoa nanti takdirnya berubah, dan pilihan yang pertama selalu lebih baik daripada pilihan yang kedua. Masya Allah. Itu namanya orang yang ketika dapat musibah mengharapkan pahala akhiratnya hanya untuk akhirat dan tidak kepingin untuk mengharapkan pahala dunia. Itu susahnya luar biasa. Semoga yang bicara diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Kekuatan zuhud itu nampak sebagaimana seorang wanita yang dikatakan Nabi ini wanita penduduk surga, kena penyakit ayan. Datang kepada Nabi dan berkata, doakan saya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, in syi'ti da'uti ayashfiyaki wa in syi'ti tasbiri falakil jannah fima makna. Ada perempuan datang kepada Nabi, saya terkena penyakit ayan, doakan saya supaya sembuh dari penyakit ayan saya. Nabi berkata, kalau kamu mau aku doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu mau sabar, kamu akan mendapatkan surga atas penyakit ayanmu kalau kamu sabar. Wanita itu lalu memilih, ya kalau begitu ya Rasulullah, saya sabar dengan penyakit ayan saya. Ini orang yang memiliki ciri khasnya zuhud, Pak. Musibah dia, dapat musibah, ayan. Tapi hatinya itu terbang kepada kehidupan akhirat untuk menjadi pengganti ketidaknyamanan yang dia peroleh pada kehidupan di dunia. Itu namanya orang yang zuhud. Sehingga semuanya itu sudah menjadi investasi yang terus dia inginkan supaya menjadi pahala-pahala akhirat. Dan itu pula yang menjadikan kita paham kan Abdurrahman bin Auf. Sampai Abdurrahman bin Auf itu pun kalau beliau mendapatkan kurma yang sangat enak dan lezat, kan saya sudah pernah ngomong di sini sering. Seorang Abdurrahman bin Auf itu kalau dapat kurma saja dia sedih gitu kadang, karena beliau ingat kepada kurma yang dimakan Nabi. Dan yang kedua, beliau itu khawatir jangan-jangan kurma seenak ini menggugurkan balasan kebaikanku nanti di surga. Itu orang zuhud, Pak, selalu terbang ke akhirat. Di tengah dunia yang hari ini kita disodori konten entertain terus, itu bukan hanya menjadikan kita punya brain rot sebagaimana Harvard University menyampaikan itu, bahwasanya konten recehan itu membuat otak kita mengkerut. Tapi ternyata di balik konten-konten yang disuguhkan kepada kita per menit, per detik, itu menjadikan orang tidak lagi kepikiran kehidupan akhirat, apa yang didapatkan nantinya. Padahal orang yang mereka itu zuhud itu sampai musibah itu pun tidak memutuskan mata rantai keinginan besarnya untuk mendapatkan kebaikan akhiratnya. Karena apa? Karena dia paham kalau dibalas di dunia bisa mati, bisa diwariskan, bisa rusak, bisa dimaling, bisa dicuri, Pak. Dan dia paham hakikat itu. Ngapain saya dapat balasan di dunia kalau nanti harus dikurangi, nanti kalau saya mati diwariskan, kalau nanti melalui waktu bisa dicuri sama orang. Lebih baik saya menyimpan di tempat yang tidak akan pernah rusak. Di mana? Ya tempatnya di akhirat, disimpankan oleh Allah untuk dirinya. Maka itu orang yang mereka itu zuhud. Sehingga kalau musibah itu terjadi kepadanya, yang dia ingat itu akhiratnya yang dia ingat, dan menjadi prioritas di dalam dia menghubungkan musibahnya itu dengan akhirat. Orang itu dapat musibah banyak, Pak. Ada yang ridho dengan musibah banyak, tapi orang yang ridho dengan musibah
Sebagian ingin mendapatkan ganti di dunia. Tidak apa-apa, ganti di dunia itu tidak apa-apa. Cuma kriteria orang yang zuhud itu tidak lagi mengharapkan balasan di dunia. Sehingga musibah yang menimpa kepadanya itu selalu dikembalikan kepada balasan akhirat yang akan dia peroleh. Akhirnya tenang, Pak. Mari kita melihat kisah nyata Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu bapaknya Jabir bin Abdillah ketika perang Uhud dimutilasi, Pak. Hidungnya hilang, kupingnya kepotong. Putranya namanya Jabir, makanya Jabir bin Abdillah. Beliau termasuk 7 sahabat di antara 7 sahabat. Beliau merupakan sahabat di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satunya Jabir. Ada Nu'man bin Bashar, ada Jabir, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas gitu. Salah satunya Jabir. Ketika bapaknya gugur di peperangan, orang tua, Pak, renta yang sebenarnya sudah diizinkan Nabi untuk tidak ikut jihad, tapi maksa di perang Uhud. Maka ketika Nabi melihat Jabir, hiburan Nabi itu bukan hiburan di dunia, Pak. Nabi itu tidak menghibur dunia, Nabi itu menghiburnya akhirat. Tidak apa-apa Jabir nanti dapat ghanimah, enggak. Hiburannya itu akhirat. Ala uhbiru kama kalamallahu abaka. Kamu pengen tahu enggak apa yang sedang dilakukan Allah ketika bicara dengan bapakmu yang hari ini pulang ke alam barzah? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka lama Allahu ahadan illa min wara'id hijabin wa kallama abaka kifahan. Allah itu kalau bicara kepada manusia sebelum hari kiamat selalu bicaranya di belakang hijab kalau menyambut orang-orang yang beriman. Tapi khusus ketika menyambut bapakmu, Allah itu berbicaranya kifahan. Kifah itu, Pak, tidak ada sater, tidak ada hijab. Kalau bahasa Inggrisnya face to face, itu kifahan. Maka Allah bertanya kepada bapakmu, tamanna alayya u'tika, kamu minta apa aku kasih. Ya sudah dikasih surga ya Allah, minta apa aku kasih. Ya sudah, aku minta dihidupkan lagi, antuhyani fauqtalu fi kasanihatan. Hidupkan saya lagi ya Allah supaya saya meninggal kedua kalinya ya Allah. Lah itu nggak bisa, bukan nggak bisa, itu ketentuan takdir yang tidak dilewati. Minta lagi yang lain. Kabarkan kepada keluargaku apa yang engkau berikan kepada diriku. Allah menurunkan surat Ali Imran 169. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu ngira orang yang meninggal dunia itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah dikasih rezeki. Hiburan itu membuat Jabir itu sumringah kembali. Itu balasan akhirat, Pak. Ya kan? Itu balasan akhirat tuh kayak gitu. Ada seorang perempuan, kalau nggak salah namanya Ummu Bashar, datang kepada Nabi. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, anakku meninggal di peperangan. Apakah dia di surga? Di surga. Dia di surga. Apakah dia berjumpa dengan keluargaku yang meninggal lebih dulu sebelum dia? Iya. Lalu Nabi melihat burung-burung di atas dahan pohon, cuma dalam riwayat itu tidak disebutkan pohon apa. Melihat burung-burung yang sedang kumpul, karena kalau di kota Mekah Madinah itu kan banyak burung, Pak. Banyak burung-burung yang sedang di atas dahan pohon itu. Nabi berkata, sesungguhnya anakmu berjumpa dengan keluargamu sebagaimana burung-burung ini berkumpul dengan burung-burung yang lain di atas dahan. Jawaban itu langsung membuat sumringah ibunya. Bapak tahu kebiasaannya Ummu Bashar? Ummu Bashar itu kalau ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka dia berbisik, salam ya buat Bashar, semoga nanti kita menyusul. Itu namanya akhirat, Pak. Makanya pas ketika kakak saya akan meninggal dunia yang cerebral palsy,
Saya ketika mentalkin sembari saya ngomong, salam ya Mbak buat Bapak dan Ibu. Saya baik-baik aja. Semoga insya Allah pada waktu yang ditentukan berjumpa kembali. Itu yang kita perhatikan dari kisah-kisah para sahabat Nabi. Itulah zuhud, Pak. Musibahnya tetap besar, tapi harapannya berjumpa kembali itu besar, Pak. Makanya orang-orang yang mereka sedih, orang-orang yang beriman itu sedih, Pak. Saya membaca salah satu tulisan dari salah satu adik kelas saya. Beliau dulu sekolah di Madinah. Beliau itu nulis bagus. Kita itu, orang Gaza itu kalau sedih justru mereka bangkit. Kenapa? Mereka berkata, kesedihan kami untuk membawa bekal kami menuju kepada surga. Kalau bukan sedih kami nggak bisa berjuang. Itu orang Gaza, Pak. Orang Gaza itu begitu. Justru karena kami sedih, kami berjuang. Jadi orang kalau sudah dalam kondisi zuhud, musibah apapun yang menimpa kepadanya itu dibawa kepada konteks kehidupan kebaikan akhirat. Di mana itu sudah langka. Pada zaman ketika kental kapitalisme dan materialisme. Yang semuanya diukur dengan kekayaan. Jangan gitu. Agama kita itu bukan agama materialisme. Yang sedekah pasti kaya, belum tentu. Kan saya sudah nyampaikan, kaya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita bangun narasi agama kita itu agama kapitalisme. Kalau solih kok nggak kaya, pasti ada yang salah dengan imannya. Omongan apa ini, Pak? Saya pernah dapat video gitu tuh bingung saya. Kalau ada orang kok dia solih tapi tidak kaya, pasti ada yang salah dengan imannya. Lu kamu kira para sahabat itu semuanya kaya? Walaupun tetap ya kita pengen kaya, tetapi memberi manfaat boleh. Saya sudah nyampaikan tentang itu ya. Tapi bukan berarti akhirnya membawa narasi agama akhirat itu pada narasi duniawi. Ini bukan agama kapitalisme. Ini agama yang membangun babak yang kedua, babak akhirat yang kita tuju. Kalau semuanya dibawa kepada konteks kekayaan semuanya, Pak, yang tersisa di akhiratnya terus apa di pikiran kita? Kalau sedekah harus kaya, tahajud nanti kaya, duha harus kaya lah, terus yang tersisa akhiratnya tuh ya opo? Kan tidak boleh kayak gitu. Boleh kaya, utama kaya kalau niatnya mulia, tapi bukan berarti semuanya harus dibawa dan diseret kepada narasi kekayaan. Menghadirkan kembali tentang akhirat ini, itu ciri khasnya orang yang zuhud dalam setiap menghadapi musibah. Kayak Ubay bin Ka'ab. Coba Pak, Bapak berani nggak doa kayak Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu mendengar Nabi bersabda, la tasubul humma fa innal humma yukafirus sayyi'at. Jangan cela penyakit demam itu menggugurkan dosa. Lo Ubay bin Ka'ab doa, ya Allah, kasih aku demam ya Allah. Loh, akhirnya dikasih demam sama Allah setiap sore. Coba Pak, setiap sore sampai meninggal dunia. Kenapa beliau meminta itu? Bapak nggak usah nontoh ya, imannya beda. Maka sesungguhnya ketika seorang Ubay bin Ka'ab berdoa dengan semacam itu, akhirnya Allah berikan. Kenapa? Mengharapkan kebaikan akhirat. Sampai saya membaca sebuah tulisan, Pak, di kitab, Bapak nggak akan percaya, tapi saya baca di kitab. Sampai dulu, para ulama dulu, itu sampai mereka itu kalau nikah, kadang-kadang mereka lebih menerima istri yang akhlaknya buruk, supaya mereka mendapatkan pahala yang besar ketika meninggal dunia. Berani nggak Pak? Nggak berani, insya Allah. Coba Pak, ini akhlak buruk Pak, kayak apa dunia? Lu sampai para ulama salam, nanti saya lupa nyantet kitabnya itu. Ingetin saya pekan depan, saya ambilkan nasnya Pak. Sampai para ulama salam itu berdoa, ya Allah, kalau memang Engkau ingin memberikan kepadaku kesabaran, tidak apa-apa, kami terima dengan istri yang akhlaknya buruk, supaya kami bisa masuk surga. Coba Pak, aduh, susah Pak, ngomong sunah-sunah itu tidak gampang. Jadi jangan gampang-gampang ngomong deh. Karena nyontoh para salaf itu tidak gampang, bukan isapan jempol. Jangan ngomong, wah kita lah penggenggam bara api. Bara apinya mana? Wong masjidnya pakai AC. Bara api. Orang Palestina baru cocok ngomong itu.
Kita mah belum sampai ke taraf situ. Jangan suka mengatakan, kita lah pemegang bara api. Makanya Padang pakai kikil, coba. Mobilnya pakai AC, enggak lah. Jangan buru-buru mentazkiyah diri kita. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Yang kedua, orang yang mereka itu sudah zuhud, kata para ulama, nanti dicek di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Orang yang mereka kalau mendapatkan gelombang musibah, mereka itu ingat akhiratnya. Maka itulah yang sangat indah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau bukan karena cobaan, Pak, kita tidak akan pernah meneteskan air mata. Coba Pak, apa Bapak tidak tergetar dengan tulisannya Imam Ibnu Qayyim? Sebagus itu, Pak. Seindah itu seorang ulama Tazkiyatun Nufus menerangkan kepada kita. Kalau bukan karena cobaan, laulal masaib, kalau bukan karena musibah, kita itu nggak bisa nangis. Cuma karena ada musibah kita nangis. Ibu-ibu kalau mendapatkan suami yang tidak sesuai ekspektasi, itu supaya ibu nangis. Dan saya ingatkan untuk kita semuanya, di balik seorang istri yang sedang kecewa memikirkan suaminya, ada suami yang sedang kecewa memikirkan istrinya. Jangan merasa paling berkorban. Bisa jadi istri kita ngomong, Masya Allah Ustadz, suami saya. Suaminya lagi curhat sama Ustadz lain, Masya Allah Ustadz, istri saya gitu. Karena semuanya itu menjadi versi terbaiknya diri kita masing-masing gitu. Yang menjadikan kita jauh itu kan setan, Pak. Yang menjadikan kita lupa dengan kebaikan itu setan. Makanya kata Imam Syaukani ketika Allah menyampaikan wala tansawul fadla bainakum. Kenapa Allah kasih nasihat di dalam surat Al-Baqarah di dalam pernikahan? Jangan lupakan kebaikan. Karena setan itu menjadikan kita suka dengan kebaikan pasangan kita. Kembali ke tadi, itu yang menjadikan kita paham. Yang kedua, salah satu sifat zuhud yang nampak itu adalah orang itu sudah selesai dengan dunianya, ketika dapat musibah, tidak ada keinginan mendapatkan balasan duniawi, kecuali balasannya itu akhirat, yang menjadi sebuah keinginan terbesar di dalam hidupnya. Kalau sudah ada hamba akhirat, gimana bisa menang, Pak? Orang Yahudi itu gimana bisa menang, Pak? Mereka berperang dengan orang yang mencintai kesedihan untuk membangun akhiratnya. Bangsa Yahudi itu Israel, gimana bisa menang, Pak? Mereka menghadapi satu bangsa yang mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Gimana bisa menang, Pak? Tidak bisa menang, Pak. Yakin saya. Dan itu yang menjadikan kita memahami. Itulah zuhud, Pak. Makanya zuhud itu kekuatan hidup. Makanya zuhud itu sampai Rasulullah itu mengatakan orang yang zuhud itu dicintai Allah. Karena orang yang zuhud itu sudah mengeluarkan dunia dari hatinya. Sehingga tenang. Kalaupun ada satu masalah, dia akan melihat ini masalah duniawi atau akhirat. Kalau duniawi, ya sudah. Ya sudahlah dunia. Mobilnya sedang berhenti di lampu merah, tiba-tiba dari belakang jebol. Ternyata yang nabrak tukang ojek, Pak, yang betul-betul nggak punya apa-apa gitu. Terus ngeliatin mobilnya, ya Allah, penyok. Udahlah dunia. Itu kayak gitu. Ngomong alah dunia, itu susahnya luar biasa, Pak. Dan itulah kenapa kita harus ngaji, supaya kita ringan ketika mendapati musibah. Dan ketika musibah itu duniawi, kita berkata, alah cuma duniawi. Sudah. Dan itu hal yang paling daging dalam pembahasan zuhud. Bapak kalau membaca tentang pembahasan zuhud para ulama salaf itu, Bapak bergetar pasti hatinya. Dan itulah yang hilang dalam kehidupan hari ini ketika hidup pada zaman kapitalisme dan materialisme. Itu yang kedua. Kriteria zuhud yang ketiga itu apa? Sudah 8:30 lebih, Pak. Ciri khasnya laki-laki yang mendapatkan hidayah itu selalu pulang, tidak terlalu malam. Mari kita berikhtiar. Semoga kita menjadi laki-laki yang mendapatkan hidayah. Saya ngelihat Pak Haiban sedang mengatur kalimat demi kalimat untuk dia.
Apakah perlu ditutup lagi sama Pak Iban atau cukup saya aja? Saya aja. Sudah Pak Iban dosa nutup lagi. Enggak lah. Semoga Allah memberkahi kita. Nanti berarti kita bahas pekan depan masih dalam pembahasan zuhud yang ketiga. Nanti kita lanjutkan setelah itu, apa tanda orang mendapatkan hidayah menurut para ulama. Sekaligus PR Pak yang tadi Pak. Di kitab mana yang menerangkan bahwasanya para ulama itu sampai meminta supaya mereka itu dikasih istri yang buruk akhlaknya. Ini bukan berarti nanti setelah ini Bapak berdoa, ya Allah jadikan akhlak istriku bengkok, ya Allah jangan. Bengkok beneran nggak kuat Bapak nanti insya Allah. Tapi kalau kita ngelihat Pak, dulu itu para ulama salah satu ujiannya itu istri Pak. Imam Sibaweh, salah satu ulama besar dalam nahwu, kitabnya itu dibakar sama istrinya Pak. Saking cemburunya istrinya itu sama kitab. Kalau dulu para wanita dulu tidak cemburu sama wanita lain ketika suaminya poligami, enggak, cemburunya itu sama kitab. Ketika Imam Sibaweh pergi dibakar kitabnya. Ada lagi Qadhiyat Abu Bakar kalau tidak salah, maaf kalau saya salah nama. Ada seorang ulama pinjem kitab dari temennya Pak. Temennya itu ngomong, ini kitab sangat berharga, jangan sampai rusak ya. Iya ya. Pulang Pak, semalaman suntuk dibaca sama beliau kitabnya. Istrinya sebel Pak. Jadi Bapak kalau nanti istrinya membuat Bapak kesel, selama tidak membakar kitab Bapak itu masih mending. Maka kesel itu istrinya, dibakar Pak kitab itu. Dan ketika beliau pulang dari masjid, beliau kaget, ada bau gosong. Ini bau apa? Kitabmu tak bakar. Kaget. Kagetnya itu bukan kitabnya yang dibakar, tapi itu pinjaman. Terus beliau akhirnya, ya Allah ya Rob, itu kitab pinjaman. Akhirnya apa? Dia tulis kembali kitabnya. Yang dari dia baca tadi malam itu langsung apal Pak, dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dan tidak ada yang salah dalam hafalannya Pak, sampai halaman terakhir benar. Lalu ngomong sama pemilik kitabnya, kitabmu dibakar sama istriku, tapi ini aku ganti, aku sudah apal semua kitab yang aku pinjam darimu, aku tulis kembali. Masya Allah Pak. Dan ketika dicek gak ada yang salah Pak. Kita Pak, Masya Allah ngapalin doa, mending dicatat Pak, di pintu aja ketinggalan. Itulah bedanya kita Pak, tidak apa-apa. Mari kita belajar bahwasanya semoga kita dapat kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah berkahi kita, semoga setiap petunjuk yang kita amalkan, setiap sunnah yang kita ikuti tidak menjadikan kita sombong dan gampang untuk merendahkan orang lain. Ini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali. Ada pantunnya Pak Iban? Boten-wonten. Ya, ada. Beliau lagi mikir seroto pengadepan, jadi akhirnya pantunnya hilang. Barakallahu fik. Kita doakan Pak Iban itu panjang umur dalam kebaikan, panjang umur dalam taat. Begini-begini beliau sudah punya cucu satu, insya Allah. Sudah punya cucu satu kan Pak ya, insya Allah. Padahal wajahnya masih kayak kelihatan 50 ya, tapi beliau sudah 63 insya Allah ya. Walaupun kelihatan 64 ya, tapi beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga waffaqanallahu ila ma yuhibbu wa yarda. Semoga Allah mengarahkan kita kepada perkara yang Allah cintai dan perkara yang Allah ridhoi. Semoga kita tidak melakukan amal yang menjadikan Allah murka pada kehidupan kita, dan semoga kita meninggalkan kemaksiatan yang menghapuskan amal kebaikan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.